menyambut perkembangan AI di 2024 ini, persiapan kita itu apa? Tapi sebelum itu saya akan tanya Bu Evi. Ya. Karena Sabda juga perlu persiapan nih. Sabda sudah siap-siap belum nih? Sudah disiapkan, Bu. Harus disiapkan ya. Sejak tahun lalu sebenarnya kita sudah persiapan. Kita melihat bahwa AI tadi akan mengubah segala sesuatu dan kita harus bersiap dengan perubahan itu. Nggak cuma 2 kali lipat, mungkin berlipat-lipat kali lebih kencang dari biasanya. Sehingga memang dengan perkembangan yang luar biasa ini dan kerinduan kami untuk bisa membangun masa depan karena AI is the future ya. Banyak sekali perubahan. Salah satunya adalah struktur. Salah satunya memang adalah perubahan dari struktur dari Yayasan Lembaga Sabda sendiri. Kalau dulu tahun 2023 karena banyak sekali pelayanan Sabda sehingga kita perlu membuat dalam ada 7 divisi ya waktu itu ya untuk supaya lebih efektif. Tapi melihat cara kerja yang juga berubah, bagaimana AI menolong lebih baik, lebih banyak, sehingga struktur organisasi dari Yayasan Lembaga Sabda pun bisa efektif, bisa efisien. Dari 7 divisi sekarang kami menjadi 3 divisi saja, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi bukan berarti pekerjaannya jadi lebih sedikit ya. Tambah terus. Saya lihat mereka tambah. Karena adanya AI ya, kita melihat perkembangan pelayanan bisa semakin besar, hasil yang dihasilkan juga untuk pelayanan masyarakat Indonesia juga bisa semakin banyak gitu ya. Sehingga dengan divisi yang tidak terlalu ribet, tetapi hasil yang bisa lebih banyak gitu ya. Ini AI berkembang luar biasa. Lalu kami juga meminta teman-teman dari staf juga belajar lebih banyak tentang tools AI sehingga kami juga ada semacam pertanggungjawaban hasil belajarnya mulai Januari ini ya. Teman-teman juga akan presentasi singkat nih tentang tools AI apa saja yang sudah dipelajari ya. Dan itu harus dibagikan kepada teman-teman ya, dan hasilnya Bapak Ibu Saudara sekalian tidak hanya untuk di Sabda saja, kami melihat ada kesempatan yang luar biasa juga Tuhan berikan untuk kami bisa bagikan ini kepada lebih banyak orang. Jadi dengan adanya restrukturisasi yang lebih efektif, pembagian kerja yang lebih baik dan AI yang menolong lebih banyak, kami bisa lebih banyak memberikan edukasi juga gitu. Memberikan edukasi baik secara onsite maupun online tentang bagaimana AI for God ini gitu ya. Jadi kerinduan kami ke STT, ke sekolah-sekolah, lalu ke kampus-kampus, ke gereja-gereja, baik onsite maupun online, bisa mendorong bagaimana bisa memanfaatkan AI untuk pekerjaan Tuhan. Jadi memang perubahannya cukup besar, dari hal meeting pun perubahan cukup besar gitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian, dan harap perubahan ini bukan membuat kita tambah ribet, tetapi kita melihat bagaimana AI memberikan kesempatan pelayanan yang lebih besar lagi, tidak terlalu banyak urusan yang administrasi yang tidak efektif, sehingga lebih banyak waktu kita bisa membagikan hasil pekerjaan pelayanan dengan lebih cepat. Itu sih, dan harapannya bisa menjadi tantangan juga buat bagi gereja, organisasi maupun individu-individu yang melayani saat ini. Ya, betul sekali Bu Evi. Jadi teman-teman yang saat ini sedang aktif di dalam pelayanan baik di yayasan atau institusi termasuk gereja, ini satu tangan yang besar. Berani nggak ganti struktur? Ya, itu tantangan yang besar ya, supaya lebih efektif, supaya lebih relevan. Dan juga hal-hal administrasi yang tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Yohanes, itu ada banyak sekali hal-hal administrasi yang sudah disimplifikasikan, disederhanakan oleh AI, sudah dibantu. Karena itu kita tidak perlu lagi ribet mengerjakan administrasi, kita bisa mengerjakan pelayanan yang lebih berguna, lebih baik gitu ya, sehingga mengisi waktu dengan lebih baik. Jadi kalau memang berani ganti struktur, yuk lakukan kalau itu memang menjadi kemajuan bagi pelayanan kita ya. Tapi yang lebih penting bukan ganti struktur organisasi, tapi mungkin struktur pikiran diri, struktur untuk belajar, struktur untuk berkembang. Karena banyak orang, comfort zone. Mereka suka sudah 10 tahun baik-baik seperti ini, berarti 20 tahun lagi. And so akan berubah sampai kau lihat Sabda strukturnya, pelayanan, dan seterusnya. Mereka saya lihat punya program luar biasa baru yang akan datang. Mereka sekarang sedang berkembang dan hanya equipment untuk mereka sudah akhir tahun yang lalu sedang bikin AI models lokal. Tidak hanya di cloud atau di luar, tapi mereka jalan AI mini di dalamnya. And AI mini untuk Bible Answer Man, AI mini untuk Christian Counseling, untuk Missions and Ministry Training International. And so mereka punya models untuk local AI. And ini belum saatnya, tetapi even dalam minggu ini, GPT sedang
luncur satu platform untuk orang yang bikin AI bisa di-share. Dan Sabda sudah sedang siapkan untuk itu. Dalam minggu ini, Microsoft Copilot untuk GitHub, untuk programming, untuk tidak hanya share, tapi mengubah cara programming sudah luncur. Perplexity salah satu daripada AI baru dapat funding yang baru. Dan dalam hanya seminggu, berapa banyak? Terus-menerus berkembang, terus-menerus meledak. Tapi kalau saya belum mengubah, bukan struktur, tapi pola pikir. Tadi ada pertanyaan, harusnya ini atau ini atau ini. Berarti mereka sudah mengubah dan mulai mikir, mereka sudah buka conversation. Mereka sudah eksplorasi dan sudah mulai sharing. Dan itu siklus karena akan terus-menerus. Dan kalau sudah tahun yang lalu, tahun ini akan 2 kali lebih. Sedang membangun masa depan. Apa yang perlu dipersiapkan bagi teman-teman orang Kristen, pelayan Tuhan, dan siapapun gitu ya, menghadapi tahun 2024, terkhusus juga pasti melihat bahayanya dan melihat isu-isu dampak-dampak yang ada. Ini nasihat dari Pak Max itu untuk mereka apa saja? Nah, saya akan langkah yang sangat praktis. Pertama, doa. Harus mulai berdoa, harus mulai tanya Tuhan untuk hikmat, harus mempersiapkan untuk berubah, untuk belajar, dan tidak hanya untuk diri, tapi dengan pandangan dan mata Tuhan, dengan harapan hikmatnya di belakang Anda. Sedoa. Yang kedua, itu harusnya coba. Dan coba dengan cara yang praktis, yang sederhana, dan tambah banyak pengertian, pengalaman, tambah banyak contoh dan cara, dan pelan-pelan. Dan saya akan bilang cara yang terbaik untuk itu. Dan ini baru ingat waktu di universitas, kami punya 2 jenis doa. Punya doa pribadi, tetapi juga kami di dalam yang universitas punya prayer partners. Pasangan doa. So kami 2 atau 3 orang akan bertemu setiap minggu untuk berdoa. Nah, saya tidak bilang prayer partners, tetapi kalau punya 1 atau 2 orang bersama yang belajar, dan itu sangat-sangat menolong. And so punya AI partners dalam arti orang yang punya hati pelayanan ingin memakai ini untuk jadi berkat kepada jemaat atau kepada kampus atau pelayanan mereka. Kalau punya itu, Tuhan pasti jawab. Karena kalau ada 1 bukan, kalau ada 2 atau lebih yang gumul bersama, Tuhan memberi arah. And so doa, AI belajar, and then setelah itu pilih 1 project, pilih 1 tugas, apapun, saya mau, and then saya mau belajar bagaimana, and then coba untuk itu, and get feedback. Nah, lebih daripada itu, sudah Yulia dan iklan Effie tentang semua yang muncul tahun yang lalu, pinjam belajar daripada itu. Pinjam pengalaman teman-teman, meniru. Setelah bisa, bikin sendiri baru. And so, yeah, that's the way I would do it. Small steps. Small step tapi konsisten dan dengan semangat.